tabung Amin Rais. Soalnya kita lihat Presiden Prabowo hampir setiap hari bicara tentang apa saja, sehingga sebagai manusia yang tidak sempurna bisa-bisa keselio lidah ya, dan bisa memunculkan problem baru. Nah kemudian jangan lagi menggunakan kata-kata atau frasa yang terdengar kasar dan tak layak diucapkan oleh seorang presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke, kawan-kawan, teman-teman, kali ini kita akan membahas yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus simak video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, langsung aja kita lihat video berikut ini. Jokowi minta relawan pro Jokowi dukung Prabowo. Bukti kalau Jokowi cawe-cawe ke Prabowo. Guys, kemarin ada gerakan dari Jokowi lagi loh yang minta ke relawan yang mendukungnya untuk kasih dukungan penuh ke pemerintahan Prabowo. Permintaan ini muncul setelah kedatangan relawan dari Rampai Nusantara. Kalau kayak gini, apa masih bisa ngelak ya guys kalau Jokowi itu cawe-cawe ke pemerintahannya Prabowo? Menurut penjelasan Ketum Rampai Nusantara yaitu Semar, Jokowi terus kasih wejangan dan arahan agar organisasinya tetap aktif bagi bangsa dan negara guys. Semar juga bilang agar para relawan dukung Jokowi biar jelas kalau Jokowi nggak akan dongkal pemerintahan Prabowo. Menurut kalian, apa ini jadi bukti kalau kekuatan politik Jokowi itu masih besar ya guys? Setelah menjadi ramai, kini beredar surat pernyataan pengakuan utang Anies Baswedan. Surat pernyataan itu sama dengan yang disebut Fadlizon, berisikan 7 poin. Dalam surat tersebut, Anies Baswedan meminjam uang untuk kepentingan kampanye dengan total senilai 92 miliar rupiah dalam 3 tahap kepada Sandiaga Uno dan pihak lainnya. Surat utang itu ditandatangani Anies Baswedan pada 9 Maret 2017. Anies pun buka suara mengenai utang tersebut. Ia mengakui utang itu namun bukan Sandiaga yang meminjamkan, tapi pemberi dukungan yang meminta dicatat sebagai utang. Sementara Sandiaga Uno adalah penjamin. Anies mengakui perjanjian itu dilakukan secara tertulis dan ia yang menandatangani surat perjanjian itu. Surat berjudul Pernyataan Pengakuan Hutang 3 dan ditandatangani oleh Anies Baswedan di atas materai 6.000 pada 9 Maret 2017. Poin pertama menyebutkan surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan hutang 1 yang dibuat pada 2 Januari 2017 lalu sebesar 20 miliar rupiah dan surat pengakuan hutang 2 tertanggal 2 Februari sebesar 30 miliar rupiah. Kedua, Anies mengakui kembali meminjam uang sebesar 42 miliar dari Sandi tanpa jaminan dan tanpa bunga 9 Maret 2017. Dana ini digunakan untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya kampanye putaran kedua Pilkada DKI 2017 sebesar 60 miliar rupiah. Adapun dana ini akan diserahkan oleh Sandiaga langsung kepada tim kampanye. Poin ketiga, Anies mengakui bahwa total jumlah dana pinjaman 1, 2, dan 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. Keempat, Anies menyatakan mengetahui bahwa dana pinjaman 3 itu berasal dari pihak ketiga dan Sandi menjamin secara pribadi pengembalian dana kepada pihak ketiga. Poin kelima, Sandi mengetahui bahwa dana pinjaman 1, 2, dan 3 bukan untuk kepentingan pribadi Anies, melainkan untuk dana kampanye Pilkada DKI 2017. Sebab dana yang dijanjikan Erwin Aksa selaku pihak penjamin berdasarkan kesepakatannya dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra saat itu belum tersedia. Poin keenam, Anies berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dana pinjaman 3 tersebut jika dirinya dan Sandi tidak berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. Ketujuh, jika Anies dan Sandi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, maka Sandi berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3 serta membebaskan Anies dari kewajiban mengembalikan dana pinjaman 2 itu. Adapun mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Anies dengan Sandi. Menanggapi surat pernyataan tersebut, Wakil Ketua
Umum Nasdem Ahmad Ali menegaskan seharusnya masalah utang Anies sudah selesai karena Anies dan Sandiaga berhasil terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Buat teman-teman dukung kami ini untuk keberangkatan ini, memang kita kolekan gitu ya. YouTuber ini kita kolekan, jadi kalau kalian mau berbagi dan membantu perjalanan kami untuk bisa bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, ya boleh scan QRIS ini gitu ya, atau rekening yang terpampang di situ ya. Itu aja mungkin pengumuman hari ini teman-temannya di video ini. Mohon dukungannya sekali lagi. Kita rencana berangkat di akhir bulan ini teman-teman ya. Kembali kepada motivator kita yang terkemuka. Ya, jadi seperti biasa, aku akan tunjukkan data-data berupa video ya dari Bapak Amin Rais yang terhormat. Katakan tadi motivator lintas benua. Ya, ingat ya, setiap pernyataannya itu pernyataan yang mengandung akal sehat tapi sulit untuk dicerna. Sulit untuk dicerna ya kan. Jadi kalau misalnya ku tampilkan di sini, tolong kalian putar lagi kalau bisa 10 kali. Aku 15 kali ku putar pun juga agak susah untuk ku cerna. Karena semua mengandung kebencian. Aduh, yuk, langsung yuk. Saudaraku sebangsa tanah air, saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Sedang menjilat teman-teman ya. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Tapi kalah. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Nah, dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo dan mengetahui keluasan wawasannya, saya bisa menyimpulkan memang dia layak memimpin bangsa Indonesia. Maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprintnya. Di Denpasar misalnya, Denpasar Bali, pada Kamis 26 Juni tahun 2014, saya menyebut Prabowo adalah Soekarno Jilid 2. Iya, tujuannya buat Singkat apa kata, gitu, diungkap sekarang lagi. ini, saya harap setelah lebih dari 155 hari menjadi presiden, maka yang sekarang ini Pak Prabowo itu punya kewajiban menyejahterakan rakyat, apalagi juga telah menjadi panglima tertinggi sebagai presiden. Karena memegang kekuasaan tertinggi itulah tidak ada hambatan Pak Prabowo itu untuk membuat evaluasi objektif. Mengapa sekarang ini kelihatannya trust atau kepercayaan dari berbagai elemen bangsa mulai agak susut atau merosot ya. Karena buruk Amin Rais. Soalnya kita lihat Presiden Prabowo hampir setiap hari bicara tentang apa saja, sehingga sebagai manusia yang tidak sempurna bisa-bisa keselio lidah ya, dan bisa memunculkan problem baru. Nah, kemudian jangan lagi menggunakan kata-kata atau frasa yang terdengar kasar dan tak layak diucapkan oleh seorang presiden. Seperti, maaf ya Anda semua itu ya, sebaiknya tidak usah pula kok menggurui Pak Amin jadinya, badan ke kiri kanan dan lain-lain sambil tertawa lepas dan lain-lain ya. Karena mungkin rakyat kecil melihat hal itu menjadi agak marah. Memang ini ada masalah yang sulit ya, jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih ngupit, masih melilit, masih mendekat saja, jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja ya. Lepaskan saja katanya ya kan. Gak usah sama saya bertemu, gak usah juga. Aduh, rok. Ya, jadi ini adalah manusia ya yang bisa dikatakan yang apa, selalu melawan arah mata angin gitu loh ya. Jadi kalau misalnya matahari terbit dari timur, dia paksakan terbitnya itu dari sebelah barat. Iya, karena apa? Ya, dia selalu berusaha ingin mencari sensasi dengan tujuan apa? Ingin menjadi lain daripada yang lain. Makanya lagunya Ernest itu lebih cocok sama kau, Rocky. Agak lain kau.
agak lain calon istrimu, agak lain calon mertuamu, agak lain calon anakmu. Semua calon, karena apa? Satu pun gak ada yang jadi. Nikah gak jadi. Kayak mana dia mau punya mertua kalau gak punya istri? Kayak mana mau dia bereproduksi kalau gak punya istri? Reproduksi ya kan. Siapa temannya bereproduksi? Batang pisang. Ya, tapi ya itulah dia. Ya mungkin ya seseorang itu ya ada apa namanya, seseorang itu bisa saja menjumpai titik-titik di mana dia bisa insaf. Kan begitu. Tapi aku kurang yakin sama kawan ini. Kurang ya. Bentar lagi bikin ulah ini. Yakin aku, perkataannya itu, ucapannya itu lip service itu. Tahu enggak kalian ya, dia juga mengucapkan minal aidin wal faizin kepada kabinet merah putih. Kepada menterinya juga. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini, bagaimana ini menarik sekali nih dengan tawa-tawanya ya teman-teman ya. Penjelasannya sangat luar biasa. Kita upload dulu ya. Itu ya teman-teman, pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye bye. Yo, Jokowi lovers in the house, yo. Yo, selamat datang di pasukan Jokowi. Kita lawan hoax, jangan coba tipu kami. Banyak tuduhan, kami ini buzzer. Kami gak minta beras, apalagi ditransfer. Ini adalah pasukan garis keras, pendukung setia gak berharap beras. Sempat kena tuduhan dapat transferan, disindir komika yang gak dapat jabatan. Jokowi, opung parbelah katanya kawennya guru gembul. Tetap solid walau dihujat gak bakal tumpul. Banyuwangi official kirim baju biar dimaafin. Tetap loyal meski sindiran datang makin-makin. Agri Fanani paling tua tapi cerdas, pengalaman luas bukan ngomong doang keras. Dengar Mahmud teriak setiap hari, ketawa melulu bikin vibes tetap happy. Pasukan garis keras tetap solid, gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Rinaldi SB diem aja males respon, tapi tetap stay cool. Langsung jawab kalau di telepon. Di CTV 84 paling sigap, re-upload parbelak, geraknya cepat tanggap. Farm project kalem tapi banyak gimmick. Kelihatan slow tapi kontennya selalu unik. Siret media, Batak tapi periang. Loyalitas tinggi tetap jalan gak bakal hilang. Vicky Himpong, musisi tampan dari Manado. Nada tinggi, skill tajam kayak belati Edo. Gak cari jabatan, gak butuh transferan. Tetap teguh dukung meski sering disinggung orang. Pasukan garis keras tetap solid, gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Terima kasih kepada semua pendukung kami, hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia. Terima kasih kepada semua pendukung kami, hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia.